A campus from the best city in Indonesia, a city with a long history of struggle and heroism. Welcome to Universitas Negeri Surabaya, a university with superior accreditation. Sexual harassment, pelecehan seksual. Apa yang terjadi jika pelecehan seksual marak terjadi, utamanya di perguruan tinggi? Apa itu menjaga diri? Komnas Perempuan menyebutkan, pelecehan seksual dipicu oleh faktor yang variatif. Data menyebutkan, selama periode 2017 hingga 2021, terjadi pelecehan seksual di lembaga pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, pesantren, hingga sekolah menengah atas. Hari ini saya Ria Musmita akan mengupas tentang pelecehan seksual bersama salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Surabaya dan juga Satgas PPKS di wilayah UNESA. Let's welcome Ibu Putri Aisyah Rahmadewi, Esos Medcom. Selamat pagi Bu Putri. Wah, gimana kabarnya pagi hari ini Bu Putri? Senang sekali ya, gitu, kabar baik dan senang sekali karena diundang di podcast yang luar biasa ini. Wah, hari ini kita mungkin berbicara santai, namun dengan materi yang cukup berbobot dan mungkin sedang marak terjadi akhir-akhir ini, Bu Putri. Ya, materi apa? Iya, materi ini adalah tentang pelecehan seksual. Oke. Iya. Jadi gini Bu Putri, kita sering menemui istilah kekerasan dan juga pelecehan seksual di media sosial. Nah, menurut Bu Putri nih, apa sih perbedaan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu sendiri? Oke, pada prinsipnya memang ada perbedaan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual sebenarnya menjadi bagian dari kekerasan seksual itu sendiri. Namun kekerasan seksual sendiri ragamnya ada lebih banyak dan lebih luas gitu ya. Sementara kalau definisi secara terminologis, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang ditujukan pada organ seksual seseorang gitu ya, tanpa persetujuan dan disertai dengan ancaman, siksaan ataupun hal-hal lain yang membuat seseorang tersebut tidak nyaman, ketakutan dan terancam, bahkan terancam nyawanya seperti itu. Sementara kalau pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan memang untuk mempermalukan, kemudian untuk membuat seseorang itu merasa rendah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk yang kekerasan seksual ini mungkin lebih ke fisiknya, sedangkan untuk pelecehan seksual ini mungkin kegiatannya, gitu ya, tidak hanya berupa fisik saja. Ya, kurang lebihnya demikian. Namun sebenarnya pelecehan seksual juga ada yang fisik. Artinya perbuatan bernuansa seksual itu misalkan begini, kalau Anda dipegang oleh seseorang, ya kan, dipegang oleh seorang teman gitu. Ada pegangan yang cara memegang yang itu tidak bernuansa seksual, namun ada cara memegang, cara menyentuh yang kita bisa merasakan bahwa ada nuansa seksual yang coba dibangun oleh seseorang itu terhadap kita. Nah, itu termasuk pada kategori pelecehan seksual. Berarti ada nuansa seksualnya ya. Nah, dari pelecehan seksual itu sendiri tentunya banyak sekali Bu Putri ya, bentuk-bentuknya. Kira-kira apa aja sih Bu Putri, dan mungkin bisa dikategorikan ya seperti apa sih untuk lebih detailnya? Oke. Kekerasan seksual sendiri ada 15 macam, namun saya sendiri sulit untuk mengingat ya 15 itu apa saja. Namun tindakan misalkan yang paling sederhana dari kekerasan seksual adalah catcalling. Jadi misalkan kalau teman-teman berjalan di satu tempat umum, kemudian ada seseorang yang suka bersiul pada kita, atau misalkan mengucap salam itu kan sebenarnya baik, tapi kalau kemudian diucapkan dengan tujuan yang berbeda, yang bernuansa seksual itu tadi, itu masuk kategori kekerasan seksual. Misalnya assalamualaikum cantik, hai manis, dan segala macam itu udah termasuk bagian dari catcalling. Kemudian kekerasan seksual juga bisa berupa pemaksaan aktivitas seksual. Anda pacaran, kemudian sama pacar diminta untuk, kamu kalau sayang sama aku buktiin dong, gitu. Mau nggak nyium aku? Nah, sementara Anda sendiri sebenarnya tidak
suka atau punya nilai yang berbeda, nggak mau sebenarnya, tapi karena ada paksaan di sana maka itu masuk kategori kekerasan seksual, termasuk juga perkosaan, debt raping, kemudian perdagangan manusia dan sebagainya, itu semuanya juga masuk pada kategori kekerasan seksual. Nah, dari bentuk-bentuk yang disebutkan Bu Putri ini ada catcalling, kemudian bersiul dengan intonasi yang mungkin menggoda gitu ya Bu Putri ya. Ada nggak sih Bu bentuk-bentuk yang dianggap masih biasa nih sama masyarakat? Misal kayak ada stigma, enggak gitu aja kok. Ada nggak sih Bu gitu masih di wilayah mahasiswa maupun masyarakat umum? Ada banget. Misal nih yang paling sering kita temui di grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp, apalagi makanya kemudian ada yang istilahnya guyonan bapak. Nah, di grup WhatsApp itu saya kadang menemui adanya sebenarnya sedang membahas apa, terus tiba-tiba muncullah stiker-stiker yang itu merendahkan perempuan ataupun guyonan. Kalau sudah malam Jumat, nah biasanya itu sudah mulai guyonan-guyonan bernuansa seksual, dan itu masyarakat kita permisif. Ketika ada yang memperkarakan dianggap sebagai kayak gitu aja kok dimasalahkan, padahal kita kan harusnya membiasakan yang benar ya, bukan membenarkan kebiasaan. Namun masyarakat kita kadang beberapa hal masih membenarkan kebiasaan itu tadi. Artinya cuman bercandaan gitu ya Bu Putri ya. Oke, nah dari bentuk-bentuk pelecehan seksual yang disadari maupun tidak disadari, untuk penanganannya ini sendiri seperti apa Bu? Ya, penanganannya tentu bergantung dari kasusnya maupun skala besar kecil, ringan beratnya kasus gitu ya. Ada penanganan yang karena masyarakat atau lingkungan sosial kita masih belum paham, mereka tidak terliterasi dengan baik apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Sehingga kalau seperti itu penanganannya tentu kita harus melakukan sosialisasi dan juga secara tidak pernah lelah gitu ya sebutan, untuk membangun kesadaran dengan cara mengingatkan. Kalau ada yang seperti itu kita harus berani mengingatkan gitu. Bahkan kalau di lingkungan belajar gitu, lingkungan kampus, saya pernah menemui bahwa ada satu budaya di dalam satu angkatan gitu ya. Ada satu budaya mereka terbiasa berbicara sesuatu yang melecehkan kepada kawan-kawan perempuannya, yang membuat kawan-kawan perempuannya itu tidak nyaman. Nah, ketika saya ke sana ternyata ya karena memang mereka tidak diingatkan gitu, terus bisa jadi memang itu alasan mereka ya. Namun salah satu yang saya dengar adalah karena tidak ada yang pernah bilang kepada kami. Kami berpikir teman-teman perempuan kami tidak ada masalah dengan hal tersebut, sehingga saya rasa ini saatnya kalau memang Anda tidak nyaman, Anda tidak suka atau ada hal yang dirasa tidak benar, ya silahkan speak up gitu. Anda berani mengingatkan langsung. Dan kalau pada skala yang lebih serius, misalkan memang itu juga masuk pada kategori kriminalitas, ya kita harus berani untuk membuat laporan. Berarti untuk ketidakterimaan ini bukan hanya lapor kepada Satgas saja Bu Putri, namun juga mungkin bisa menegur secara langsung bahwa ada ketidaknyamanan yang terjadi gitu ya. Nah Bu Putri, tadi saya mendengar nih bahwa ada sosialisasi juga ke masyarakat maupun ke mahasiswa ya. Nah untuk sebagai Satgas sendiri nih, apakah pemahaman kemudian wawasan tentang pelecehan seksual ini sendiri sudah dibekali oleh pemerintah? Oke, ya kalau terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas ke kampus, memang dari Satgas ini terbentuk pada awal tahun. Salah satu tugasnya selain menangani kasus juga melakukan pencegahan, karena tugas satuan pencegahan dan penanganan, artinya tidak hanya penanganan tapi pencegahan. Nah, pencegahan itu sudah dilakukan dengan cara sosialisasi ke dosen, ke teknik, dan ke mahasiswa. Dan untuk sosialisasi supaya tidak, kan biasanya ada sungkan gitu ketika sosialisasi, misalkan kalau mahasiswa dicampur dengan dosen, mahasiswa mau nanya jelas sudah tertutup oleh aura dosen-dosen yang ada di sana, mereka nggak akan berani nanya, termasuk juga teknik. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sosialisasi kami
bedakan. Jadi dengan dosen, dan tentu kan pencetus dari KS yang ada di dosen dengan yang ada di teknik dan mahasiswa tentu berbeda. Nah, sosialisasi itu kami sesuaikan dengan konteksnya. Kemudian juga kerjasama dengan bagian kemahasiswaan saat PKKMB kampus. Nah, ini Satgas PPKS juga punya program yang itu terintegrasi dengan materi-materinya PKKMB di masing-masing fakultas. Lantas baru awal bulan lalu kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga dengan Komnas Perempuan, dan juga ini ya salah satu organisasi yang menaungi pesantren di Jawa Timur. Kami mengadakan seminar dan juga launching buku tentang panduan kekerasan di lembaga pendidikan, mulai dari di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga pesantren. Berarti menyasar pesantren juga ya Bu Putri ya, ini ruang lingkupnya. Oke, baik. Ini Bu Putri, dari data yang mungkin dimiliki oleh Satgas ini sendiri, kira-kira pelaku atau kasus ini sendiri tuh paling sering terjadi tuh dari mana Bu Putri? Dari tenaga pendidik, mahasiswa, atau mungkin yang lainnya? Oke, dia bisa nebak nggak dari mana? Waduh, kalau saya nggak berdasarkan data, nggak tahu kan ya Bu ya ngomongnya ya. Oke, tentu kan begini, kalau kita bicara tentang kekerasan, yang paling berpotensi untuk melakukan adalah mereka yang paling punya kekuasaan, karena mereka bisa dengan kekuasaannya itu memaksa, mengancam, dan lain sebagainya. Kita berangkat dari situ aja, tentu tertebak dong ya dari 3 itu tadi. Ada dosen, teknik, mahasiswa, siapa sih yang paling punya kekuasaan? Nah, seperti itu. Jadi memang dari beberapa kasus yang kami tangani saat ini ada beberapa dosen ya, gitu ya, ada beberapa dosen yang dilaporkan untuk telah melakukan tindak kekerasan seksual dari dengan berbagai level beratnya satu tindakan yang dia lakukan. Oke, berarti didominasi ya Bu ya, didominasi oleh satu kalangan gitu ya. Dan dominasi walaupun juga ada juga sebenarnya mahasiswa yang melakukan dengan mahasiswa seperti itu beberapa. Oke Bu Putri, tadi kita sudah membicarakan kasus-kasus nih. Nah sekarang ini mungkin sering berseliweran ya di media sosial. Apakah gaya berpakaian itu mempengaruhi nggak sih Bu pelecehan seksual ini sendiri? Ini mungkin konteksnya lebih ke perempuan gitu ya, karena kalau di media sosial kan itu pakai rok mini gini. Itu menurut Bu Putri seperti apa? Oke, nah ini juga salah satu hal yang patut kita pahamkan ke masyarakat ya, bahwa menyalahkan korban itu satu hal yang harus kita hindari ketika kita melihat sebuah kasus kekerasan seksual. Artinya begini, memang masyarakat kita ini masyarakat yang misoginis gitu. Masyarakat misoginis adalah masyarakat yang selalu menisbahkan segala keburukan itu pada perempuan. Jadi perempuan nggak ngapa-ngapain aja salah, apalagi perempuan yang penyebab dari segala kekacauan itu adalah perempuan. Termasuk ketika misalkan terjadi kekerasan yang menimpa seseorang, seringkali orang itu tidak terfokus pada kesalahan pada pelakunya ataupun perilakunya, tetapi pada jangan-jangan kamu ngapain keluar malam, kamu pakainya apa, baju yang kamu pakai pas itu apa, ngapain kamu mau diajak keluar, ngapain kamu mau pacaran sama dia, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu praktik budaya misoginis yang saat ini pun juga harus kita perangi. Dan untuknya kita punya Permendikbud ya, ini ada UU TPKS, kemudian ada Permendikbud yang semuanya itu nafasnya sudah pro korban. Korban itu termasuk salah satunya tidak melakukan victim blaming itu tadi. Jadi mungkin korban sedikit mendapat penguatan dari Permendikbud itu sendiri ya. Namun bicara soal hukumnya menaungi dari undang-undang tersebut ya, bagaimana jika si pelaku ini masih melakukan pressing atau tekanan terhadap korban itu sendiri? Kan ini mungkin menyangkut psikologis korban juga. Ya benar. Nah, ketika korban itu sudah memiliki keberanian, dan memang keberanian untuk melaporkan itu kan tidak mudah ya, karena satu sisi korban masih menganggap itu adalah aib.
Yang kedua, yaitu tadi karena kita hidup dalam masyarakat yang misoginis. Ketika korban melaporkan, kebanyakan bukan dukungan yang dia dapatkan, tetapi justru itu tadi cacian, kemudian blaming, menyalahkan dan lain sebagainya. Akhirnya memperberat rasa trauma dia. Gitu. Nah, jadi ketika korban melaporkan, maka lembaga ataupun instansi yang bertugas untuk menangani laporan yang pertama kali dilakukan adalah satu, menjaga kerahasiaan korban, identitas kerahasiaan, dan yang kedua adalah memastikan tidak adanya interaksi antara pelaku dengan korban sama sekali. Seperti itu. Bahkan kalau memang dibutuhkan, korban ini bisa diamankan dalam satu rumah aman. Berarti itu menyangkut tindakan yang diberikan kepada korban ya. Nah, apakah ada tindakan-tindakan detail dari Satgas ini sendiri terhadap korban? Mengingat mungkin trauma terhadap korban itu kan tergantung dengan seberapa berat kasusnya. Oke, nah kita kalau bicara Satgas PPKS di UNESA sendiri, kami memang punya beberapa divisi. Ada divisi advokasi hukum yang itu memang bertugas untuk menelaah dari perspektif hukum kasus-kasus yang ada, termasuk juga memberi penguatan kepada korban, melakukan advokasi kalau memang korban ini tindakan tersebut berpeluang untuk ditingkatkan menjadi ranah kriminal seperti itu. Lantas ada juga divisi konseling. Nah, divisi konseling ini kami ada dokter di sana untuk memeriksa kesehatan secara fisik dan juga ada psikolog di sana seperti itu. Ya, baik Bu Putri. Terkait dengan tindakan ini perlu juga ada kepastian dari korban Bu Putri. Nah, seberapa banyak sih korban yang berani speak up atau melaporkan kepada Satgas ini sendiri? Karena yang saya dengar di media sosial tuh mungkin dari semua data yang dikumpulkan oleh Komnas kemudian juga pemerintah terkait itu mungkin nggak semua korban itu berani speak up seperti itu. Ya. Di UNESA sendiri syukur alhamdulillah gitu ya, ketika saya nggak tahu ini harus disyukuri atau sesuatu yang miris gitu, namun ketika Satgas terbentuk pada awal 2022 dan ini salah satu amanat dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, bahwa setiap kampus harus menyelenggarakan adanya unit yang disebut Satgas PPKS. Satgas ketika terbentuk kemudian membentuk hotline laporan untuk kasus-kasus KS yang terjadi di lingkungan UNESA. Hotline itu bisa melalui Instagram, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Ternyata laporan masuk. Kami mulai menerima 1-2 yang awalnya, jadi memang kasus kekerasan seksual ini seperti gunung es gitu ya. Dan kita satu sisi, kalau misalkan ada lembaga yang catatannya itu 0, harus kita pertanyakan malah, yakin benar gak ada, atau jangan-jangan memang culture di sana itu masih tidak membuat korban merasa aman untuk bercerita gitu. Nah, di UNESA saya rasa kepercayaan korban untuk mau melaporkan itu adalah salah satu indikator bahwa mereka sudah berani. Yang kedua, mereka memiliki trust terhadap kehadiran Satgas PPKS ini sehingga mereka mau melaporkan. Seperti itu. Dan laporan-laporan yang masuk itu kalau jumlahnya saya tidak hafal persis gitu ya, namun dari laporan yang masuk itu ada beberapa dan kita pilah mana laporan-laporan yang bisa kita selesaikan dengan peringatan terhadap pelaku. Namun ada juga yang kita proses tidak cukup peringatan saja, namun ada sanksi-sanksi lain yang lebih nyata daripada sekedar peringatan. Berarti tindakannya juga bertingkat gitu ya Bu Putri ya, mungkin berdasarkan seberapa besar sih kasus yang terjadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan kasus nih, apalagi terjadi di lembaga atau instansi, ini tentu berpengaruh terhadap citra dari instansi itu sendiri. Namun bagaimana sih Satgas dalam menanggapi hal ini? Bagaimana ketika kasus ini terselesaikan, namun juga citra dari instansi ini mungkin tidak menjadi jelek? Oke. Ya, kalau kita bicara citra,
Saya rasa justru citra baik lembaga ketika lembaga berhasil menuntaskan sebuah kasus dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak perlu lagi lembaga itu misalkan mengatakan, kalau di dalam konsep PR ya, ketika kita mengatakan ketika kita ingin dinilai baik, bukan berarti kita yang harus menilai saya baik loh, maka Anda harus percaya bahwa saya baik. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang itu membuat orang lain memiliki penilaian kepada kita bahwa kita baik. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan kampus, justru kampus akan memiliki citra yang baik, akan menjadi media darling, kesayangan media ketika kampus berhasil menyelesaikan kasus. Sudah banyak kasus yang akhirnya menjadi bulan-bulanan media, gitu ya. Jadi bulan-bulanan media, dan juga akhirnya citranya turun ketika mencuat kasus namun tidak diselesaikan dengan baik, atau bahkan ditutup-tutupi, diselesaikan saja secara internal gitu, padahal sementara yang di luar ini kan ingin tahu perkembangannya seperti apa. Cukup jelas ya Bu Putri ya, berarti untuk menjaga citra itu sendiri juga bukan berarti menutupi kesalahan atau kasus itu sendiri. Ya. Nah, tidak terasa udah di pertanyaan terakhir Bu Putri. Ini mungkin penting bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana sih cara menjaga mungkin diri kita sendiri atau lingkungan kita dari pelecehan seksual itu sendiri? Oke. Pelecehan seksual itu terjadi, ataupun kekerasan seksual terjadi karena sebagian besar disebabkan karena adanya relasi kuasa. Relasi kuasa, ada orang yang memiliki kekuasaan lebih terhadap orang lain sehingga dia memiliki kepercayaan diri, memiliki keberanian untuk melakukan satu hal yang tidak dikehendaki terhadap orang lain tersebut. Nah, ini yang patut kita sadari untuk melihat ya di sekitar kita, siapa sih yang memiliki kuasa di atas kita itu, dan kemudian kita mencoba untuk menganalisis setiap situasi. Ketika terjadi satu hal yang itu tadi berupa tindakan-tindakan mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual lainnya, kita berani untuk melakukan suatu pencegahan, kita menegur, kita mengingatkan, dan juga saat ini saya rasa sudah banyak support system, sudah ada support system yang dibangun baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat kita. Ada banyak Women Crisis Center dan lain sebagainya yang itu bisa membantu kita kalau memang ada tindakan-tindakan yang mengenai kita dan itu berakibat fatal pada kita. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita berusaha melindungi diri kita sendiri, artinya kita juga harus melindungi lingkungan di sekitar kita ya, dari pelecehan seksual ini sendiri. Baik, terima kasih Bu Putri ngobrol santai yang berbobot pada pagi hari ini. Ini mungkin juga menjadi edukasi bagi teman-teman semua, baik laki-laki maupun perempuan, tentang pelecehan seksual ini sendiri. Dan mungkin kita semua juga berharap agar kasus pelecehan seksual ini tidak terus marak terjadi. Amin. Ya, kita punya harapan yang sama. Baik, terima kasih Bu Putri sekali lagi, dan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.